Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aprilia Patalangi. Saya dari kelas 2 EPGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang model-model dalam pembelajaran. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan tingkatan tertinggi dalam kerangka pembelajaran karena mencakup keseluruhan tingkatan. Dalam model pembelajaran terdapat strategi yang menjelaskan operasional alat atau teknik yang digunakan. Siswa dalam prosesnya selanjutnya di dalam strategi pembelajaran ada metode pembelajaran yang menjelaskan langkah-langkah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Istilah model pembelajaran ini sering diartikan sebagai pendekatan pembelajaran. Dalam pendekatan pembelajaran di dalamnya terdapat rencana-rencana dan alur yang dinamakan sebagai petunjuk dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam model pembelajaran. Macam-macam model pembelajaran terdapat beberapa. Yang pertama, metode pembelajaran inquiry. Model inquiry menggunakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan proses berpikir secara kritis serta analitis kepada peserta didik agar mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan secara mandiri melalui penyelidikan ilmiah. Lalu kedua ada model pembelajaran kontekstual. Merupakan model dengan konsep belajar yang membuat guru untuk mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Prinsip pembelajaran kontekstual adalah aktivitas peserta didik. Peserta didik melakukan dan mengalami, tidak hanya menonton dan mencatat. Lalu yang ketiga ada model pembelajaran ekspositori. Ekspositori adalah pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada kelompok peserta didik supaya peserta didik dapat menguasai materi secara optimal. Dalam model pengajaran ekspositori harus memberikan penjelasan atau menerangkan kepada peserta didik dengan cara berceramah, sehingga menyebabkan arah pembelajarannya monoton karena sangat ditentukan oleh kepiawaian ceramah guru. Lalu yang keempat ada model pembelajaran berbasis masalah. Nama lain dalam bahasa Inggris adalah problem-based learning, yang dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan pada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Pemecahan masalah menjadi langkah utama dalam model ini. Selanjutnya yang kelima ada model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah kerangka kompetensi rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik dalam kelompok tertentu untuk mencari tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Kelompok-kelompok tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang keenam ada model pembelajaran terpadu. Merupakan model yang dapat melibatkan beberapa mata pelajaran sekaligus agar memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna pada peserta didik. Pembelajaran terpadu terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu model keterpaduan, model jaringan, model keterhubungan, model urutan, dan model bagian. Dan yang terakhir ada model pembelajaran kelas rangkap. Pembelajaran kelas rangkap menekankan dua hal utama, yakni penggabungan kelas secara integratif dan pembelajaran terpusat pada peserta didik, sehingga guru tidak harus mengulang kembali untuk mengajar pada dua kelas yang berbeda dengan program yang berbeda pula. Model pembelajaran ini menerangkan beberapa rombongan belajar dapat meningkatkan efisiensi pembelajaran. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.